Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2000. Sore yang cerah, kawan. Hari ini aku ingin menulis tentang perjalananku di dalam bis yang membawaku ke Jambi. Seperti kain tipis yang lama-lama basah ketika ujungnya dicelupkan ke dalam baskom air, waktu itu hatiku menciut. Semakin jauh kampung halamanku tinggalkan di belakang, semakin berdebar-debar jantungku tak karuan. Aku tidak tahu apa yang akan kutemui nanti di sana, di sebuah tempat bernama Jambi itu, tetapi bayangan-bayangan kabur tentang suasana hutan karet terus mengganggu pikiranku. Sewaktu SD, aku pernah membaca buku ensiklopedia tentang kehidupan suku anak dalam yang tinggal di Jambi. Orang Kubu itu, begitu si penyusun buku menyebut kaum mereka, berburu kijang atau babi atau landak atau hewan apa saja yang bisa ditombak pakai lembing, memakai cawet yang hanya menutup kemaluan mereka. Pekerjaan mereka setiap hari mengendap-endap di bawah kerimbunan pohon-pohon tinggi, merayap di balik semak-semak belukar, atau di tengah padang ilalang, atau berenang di sungai dan di kedalaman rawa-rawa. Aku bergidik ngeri ketika melihat foto sepia sebuah gubuk compang camping beratap dedaunan dengan latar pepohonan rimbun. Di bawah gubuk itu terlihat ada 6 bocah duduk saling berhimpitan, semuanya telanjang dan dengan wajah-wajah yang barangkali sengaja dikesankan untuk muram. Menurut cerita di buku itu, gubuk hanya ditinggali semalam 2 malam saja sebab orang Kubu tidak suka hidup menetap. Kenyataan bahwa aku sedang dalam perjalanan menuju ke tempat itu, sangat menekan batinku. Bis kelas ekonomi yang kunaiki terus melaju. Raungan kasar mesin Hino tua bergemuruh, membuat gendang telingaku penuh riuh. Getaran konstan dari lantai merambati sol sepatu, menggerapai perut, terus berjalar sampai mercu kepala. Aku ingin tidur dan berharap terlempar ke dunia mimpi, sampai kemudian aku tersentak menyadari bis telah sampai di Pelabuhan Merak. Hatiku kembali disambang bimbang. Tak urung, saat menyeberangi Selat Sunda, keresahan semakin merundung. Di atas geladak peri aku berdiri bagai patung, mulut komat kamit bersenandung, memandang Pulau Jawa yang perlahan menjauh, semakin jauh, sebelum akhirnya hilang ditelan kabut. Hatiku kecut. Dan, ketika jarak Pelabuhan Bakauheni kian dekat di mataku, di mana kemudian terpandang perbukitan panjang memagari garis pantai, dengan warna kelabu yang kusam itu, tubuhku cemplang serasa batang pisang. Hatiku makin ketar-ketir dipelintir khawatir. Ku coba menikmati panorama alam itu dengan membayangkan perjalananku semenyenangkan traveling wisata. Memang indah, tapi aku gagal menemukan rasa nyaman atas keindahannya. Suram hati makin terasa saat bis kembali merangkak di jalanan Sumatera. Ada rasa penyesalan, ada pula semacam perasaan iri. Pada saat teman-temanku bersemangat hendak melanjutkan pendidikan ke SMA, aku justru akan berhanyutan ke hutan karet nun jauh di sana. Aku teringat hari terakhirku di gedung SMP itu. Rasa senang dan gamang bancuh waktu itu. Hatiku senang karena akhirnya aku bisa lulus menggondol ijazah, tetapi juga gamang saat memikirkan langkah apa yang harus kutempuh kemudian. Seseorang menyodorkan selembar formulir padaku, dan di atas formulir itu aku mestinya mencantumkan nama SLTA tujuan pendidikan formalku selanjutnya. Aku malah menyobek kertas itu. Ku buang ke gat. Aku berpikir lebih baik segera menyusul orang tuaku ke Jambi.
Paling tidak, aku bisa membantu Bapak melunasi utang-utangnya. Bapakku dulunya adalah seorang pedagang kreditan barang kelontongan di Pemalang. Oleh suatu sebab yang belum kufahami, usaha dagangnya bangkrut. Konsekuensinya adalah utang segunung yang harus ia tanggung. Bapak pun terpaksa merantau ke Sumatera. Dan ternyata inilah Sumatera. Aku masih terkurung di dalam bis tak ubahnya seorang napi di kerangkeng besi. Tak banyak yang bisa kulakukan selain duduk, melamun, tidur sejenak, bangun, dan melamun lagi. Perjalanan itu terasa seakan-akan tiada akhir. Bergulirnya waktu dari pagi ke sore, dari malam dan ke pagi lagi terasa sama lambatnya dengan laju kendaraan. Bunyi raungan mesin lekat di gendang telingaku, seakan-akan suara itu sudah menjadi bagian dari bunyi perutku yang lapar. Aku berpikir seandainya bis yang kutumpangi ini adalah bis patas eksekutif yang ada AC-nya, mungkin perjalananku tidak akan terlalu membosankan. Banyak hal yang kalau dilihat pada waktu yang tepat, pastinya bisa mendamaikan hati, rimbunnya pepohonan hutan, luasnya hamparan ladang, sungai-sungai yang berkelok macam ular. Saat melewati daerah pedesaan, misalnya, aku melihat rumah-rumah berarsitek panggung dengan tiang kayu ulin sebesar paha orang dewasa yang berderet di sepanjang tepi jalan. Rumah-rumah beratap limas itu memiliki jendela yang banyak dan nyaris memenuhi area dindingnya, dilengkapi balkon dan tangga dan pagar kayu berukir khas Sumatera. Pemandangan rumah panggung serta halaman-halaman teduhnya yang ditumbuhi pohon buah-buahan itu sungguh menggoda imajinasiku. Aku berpikir mungkin menyenangkan tinggal di sana. Kadang-kadang jalan raya yang kulewati membelah hamparan kebun karet. Basah kerongkonganku melihat ratusan batang pohon tumbuh lurus berderet-deret di atas pelataran rumput yang datar dan bersih. Tidak ada pohon lain selain pohon karet, cabang-cabangnya saling bertaut membentuk kanopi alami, memayungi rerumputan tipis di bawahnya. Aku membayangkan sebagai anak kecil yang sedang bermain petak umpet di sana. Tak bisa tidak, mencuatlah harapan akan kenyamanan, seperti itukah tempat yang sedang aku tuju. Ternyata berbeda. Suasananya sangat berbeda.